anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran agama kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar materi agama pembelajaran yang ke-7 ya anak-anak, tentang kisah Abraham. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket agama. Silakan dibuka buku paket agama halaman 42 sampai dengan halaman 49. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS Agama. Silakan dibuka buku LKS Agama halaman 37 sampai dengan halaman 42. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan tempat yang dijanjikan Allah kepada Abraham dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat meneladani kisah Abraham dalam kehidupan sehari-hari dengan. Anak-anak, apakah iman itu? Ya, iman berarti percaya dan taat sepenuhnya pada kehendak Allah. Apakah anak-anak sudah beriman, percaya, dan taat kepada perintah Allah melalui kitab suci maupun melalui ajaran kebenaran lainnya? Tentunya sudah ya anak-anak. Iman itu seperti kita taat dan percaya sepenuhnya pada orang tua kita masing-masing. Contohnya, kita percaya sama orang tua kita di rumah ya anak-anak, karena orang tua kita adalah wakil Allah atau wakil Tuhan di bumi. Kita belajar beriman dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Nabi Nuh, kemudian Bapak Abraham, karena Bapak Abraham selalu taat kepada Allah. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh juga taat serta selalu mendengarkan perintah Allah ya anak-anak. Nah, kita wajib meniru sikap mereka yang setia, yang taat kepada Allah. Anak-anak, berikut ini kita akan belajar tentang kisah Abraham yang berjudul Abram dipanggil Allah, yang terdapat di dalam Kejadian atau kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Kejadian di dalam Perjanjian Lama ya anak-anak. Abram dipanggil Allah. Tuhan berkata kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, orang tuamu dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Mereka akan menjadi bangsa yang besar.
Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Waktu itu, Abram berumur 75 tahun ya anak-anak. Ia meninggalkan Haran, kampung halamannya, sesuai perintah Tuhan kepadanya. Lalu Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama dengan istrinya Sarai. Lot kemenakannya juga ikut bersama mereka. Maksudnya Lot kemenakannya ini adalah Lot keponakan Abraham ya anak. Kemudian Sarai adalah istri Abraham. Segala harta benda dan hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran juga dibawa. Setelah mereka tiba di Kanaan, Abram menjelajahi tanah itu sampai ia tiba di pohon terbantin di Mor, yaitu tempat ibadat dekat Sikem. Pada masa itu, orang Kanaan masih mendiami negeri itu. Nah, anak-anak, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah tanah Kanaan. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Lalu Abram mendirikan sebuah mezbah di tempat itu untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah itu, Abram meneruskan perjalanannya ke daerah bukit di sebelah timur kota Betel dan mendirikan kemah di antara Betel dan kota Ai. Betel terletak di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di situ Abram mendirikan mezbah, tempat ia menyembah Tuhan. Kemudian Abram meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ia berjalan ke tanah Negeb. Kemudian Tuhan terus menyertai Abraham. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan agama. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, tempat yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah tanah Kanaan. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, sikap Abraham yang wajib kita tiru adalah taat dan setia kepada Allah. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran agama kita hari ini, khususnya pembelajaran yang ke-7, materinya tentang kisah Abraham, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.